Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmullah. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala melalui salah satu ayatnya yang difirmankan dalam Al-Qur'an, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia, wa bayyinatin minal huda, penjelasan atas petunjuknya juga sebagai pembeda. Itulah mengapa kemudian ikhwati fillahi rahimakumullah, bulan Ramadan seringkali disebutkan oleh para ulama sebagai bulannya Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi umat manusia secara keseluruhan. Ikhwati fillahi rahimakumullah, seringkali kita sebagai muslim mengakui bahwa kita menetapi hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal lisan kita, padahal perilaku kita, padahal hati kita sama sekali tidak menetapi, tidak pernah menetapi hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ikhwati fillahi rahimakumullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan petunjuk itu sungguh sangat banyak di dalam Al-Qur'an disebutkan. Para ulama menyitir ada sekian ratus, bahkan sampai pada hitungan 400 ayat di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan petunjuk ini. Dan itu kemudian menjadi semacam simbol, menjadi semacam rambu-rambu untuk kita ikuti dan kita manifestasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwati fillah yarhamukumullah. Maka itu berkaitan dengan apa yang disebutkan dengan oleh ulama sebagai maqayisul huda, takaran atau standar petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu takaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan al-ibti'ad 'anil fusuq. Al-ibti'ad 'anil fusuq artinya adalah menjauhi dari perbuatan fasik. Sesuatu yang fasik adalah sesuatu yang menyalahi aturan syara. Sesuatu yang fasik adalah sesuatu yang jauh daripada ketetapan-ketetapan syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, faminhum muhtadi wa katsirun minhum fasiqun. Rupanya di antara sebagian umat manusia ini memang ada yang mendapatkan petunjuk, tapi ternyata kebanyakan umat manusia ini justru menjauhi daripada petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwati fillah, menurut ayat tersebut mayoritas bahkan umat manusia secara keseluruhan berada dalam jalan yang fusuk. Al-Imam Junaid, salah satu tokoh sufi, pernah ditanya, "Ya Imam, man huwal wali?" Siapakah yang disebut dengan kekasih Allah? Lalu kemudian Imam Junaid menjawab, kekasih Allah bukanlah orang yang bisa terbang, bukanlah orang yang bisa berjalan di atas air, tetapi kekasih Allah, waliullah, kekasih Allah adalah orang yang istiqamah di dalam halalnya Allah, di dalam perkara-perkara haram yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwati fillah, ada sinkronisasi antara ucapan tentang keimanan, pengakuan hati kita akan keimanan terhadap Allah, juga sinkronisasi terhadap perilaku kita. Perilaku kita, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Inilah hal yang pertama yang menjadi standar daripada petunjuknya Allah, yaitu al-ibti'adu 'anil fusuq, menjauhi dari segala perbuatan yang bersifat fasik. Dengan cara apa? Dengan cara beristiqamah di jalannya. Yang kedua, maqayisul huda, yang kedua, standar daripada petunjuknya Allah yang harus kita jalani adalah al-ibti'adu 'anis syirki, menjauhi dari syirik, perbuatan syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kesyirikan identik dengan ketidaktenangan? Bukankah keimanan itu justru sebaliknya identik dengan ketenangan? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an,
Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapapun yang berpaling atasku, kata Allah, maka baginya adalah kehidupan yang seburuk-buruknya, kehidupan yang menyiksa batinnya dan lain sebagainya. Itulah mengapa kemudian Allah dalam ayat yang lain juga menyatakan fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni. Ya, salah satu kelompok yang kemudian paling berhak atas nikmat amannya Allah, nikmat keamanan, nikmat kesejahteraan yang daripada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Adalah orang-orang yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan perbuatan yang syirik. Ikhwati fillah yarhamukumullah. Itulah kenapa kemudian dalam keseharian kita, dalam peribadatan kita, dalam pola kehidupan kita dan lain sebagainya, kita harus senantiasa menjaga keimanan kita agar tetap murni di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kemudian kita terhindar dari perbuatan yang menjerumuskan kita pada perilaku syirik, baik itu syirik yang ada pada aspek ucapan maupun perilaku ataupun perbuatan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, ikhwati fillah yarhamukumullah, merupakan standar daripada petunjuk Allah yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran adalah al-ibti'adu 'anil hawa, menjauhi daripada apa? Mengikuti, menuruti hawa nafsu. Antara huda dan petunjuk, antara petunjuk, huda, lalu kemudian yang disandingkan dengan hawa nafsu, memang itu seperti dua kutub yang saling bertolak belakang, yang saling berlainan. Satu sisi huda, satu sisi hawa nafsu. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman di dalam Al-Quran, la attabi'u ahwa'akum qad dhalaltu idza wa ma ana minal muhtadin. Ya. Antara kesesatan, antara keyakinan dengan kesesatan, antara keimanan dengan kekufuran, antara petunjuk dengan hawa nafsu adalah dua kutub yang saling bertolak belakang. Dan karena itu, ikhwati fillah yarhamukumullah, kita harus senantiasa menjaga kesempurnaan keimanan kita, menjaga kesempurnaan keislaman kita dengan cara apa? Dengan cara mengikuti apapun yang Allah telah perintahkan, dengan cara juga menjauhi apapun yang Allah telah larang di dalam kitabnya. Rasulullah SAW menyabdakan tentang hal ini, menegaskan tentang hal ini. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Bahwa tiadalah iman kalian sempurna kecuali telah mengikuti apapun yang telah aku bawa. Ikhwati fillah yarhamukumullah. Jikalau kemudian semua daripada petunjuk, standar petunjuk dari awal sampai akhir tadi kita ikuti, maka akan melahirkan buah yang sangat manis. Apa itu buahnya? Buahnya tidak lain kemudian hanyalah terdiri dari dua, ya, dari dua bagian sementara waktu. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dan satu ayat lagi, faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak akan ada ketakutan dan juga tidak akan kesedihan di dalam hidupnya. Kenapa? Karena tenang bahwa dia selalu meyakini dalam hidupnya bahwa selalu ada kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dalam kondisi pahit, baik di dalam kondisi senang, baik di dalam kondisi segala kondisi apapun, selalu akan ada Allah yang diyakininya sebagai apa? Sebagai penolongnya. Maka bila kemudian Allah sudah menjadi penolong dalam hidupnya, tidak akan ada satu unsur pun yang lainnya akan apa? Menistakan, yang bisa menistakan kehidupan dirinya. Dan yang kedua, ikhwati fillah yarhamakumullah, bahwa buah daripada petunjuk tadi adalah faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapapun yang mengikuti petunjuknya, maka yakinlah kehidupan ini akan senantiasa diisi atau dipenuhi oleh kebahagiaan yang luar biasa. Dan otomatis ketika kebahagiaan, keberkahan, kesejahteraan ini diturunkan, dibukakan dari langitnya Allah, dari buminya Allah, maka dia akan terhindar daripada apa? Daripada siksaan, daripada ketidaknyamanan, baik ketidaknyamanan yang akan ada di dunia ini juga kelak di yaumil jaza insyaallah. Demikian ikhwati fillah rahimakumullah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi semacam
lilin, semacam cahaya kecil yang bisa menerangi jalan hidup kita ke depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.